Dengar, ini bukan omong kosong. Jika kalian ingin tahu kenapa orang kaya selalu lebih pintar mengelola uang, kalian harus simak video ini sampai habis. Ada 14 tips yang mereka terapkan setiap hari untuk menjaga kekayaan mereka tetap berkembang, dan saya akan bongkar semuanya. Tips-tips ini nggak pernah diajarkan di sekolah atau di kursus keuangan, tapi kalian bisa langsung terapkan dalam hidup kalian. Jadi, jangan lewatkan, karena ini bisa jadi langkah pertama kalian menuju kebebasan finansial. 1. Terapkan anggaran dan disiplin mengelola pengeluaran. Anggaran merupakan dasar dari pengelolaan keuangan yang baik. Bagi orang kaya, anggaran bukan hanya sekadar daftar pengeluaran, tetapi juga cara untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas. Dengan membuat anggaran yang terperinci, Anda dapat memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan penting dan menekan pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, jika Anda memiliki rencana untuk berlibur, mulailah menyisihkan dana setiap bulan agar perjalanan tersebut terasa lebih ringan secara finansial. Selain itu, dengan anggaran yang terstruktur, Anda akan lebih mudah melihat pos-pos pengeluaran yang bisa dipangkas tanpa mengorbankan kualitas hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam hidup, kita juga perlu ruang untuk menikmati hal-hal yang kita sukai, seperti membeli barang atau berlibur. Yang terpenting adalah merencanakan pengeluaran ini sejak awal, agar tidak mengganggu keuangan jangka panjang. Dengan begitu, Anda bisa menikmati hidup tanpa rasa khawatir, karena semua sudah diatur dengan baik dalam anggaran. 2. Rencanakan makanan dengan bijak untuk menghemat pengeluaran. Makan di luar atau membeli makanan siap saji bisa sangat menggoda, namun biaya yang dikeluarkan dalam sebulan bisa sangat besar. Orang kaya sering memanfaatkan meal planning atau perencanaan makan sebagai salah satu cara untuk menghemat uang. Dengan merencanakan menu makanan setiap minggu dan memasak di rumah, Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk makan di luar yang tidak terkontrol. Misalnya, jika Anda biasa makan di luar dengan biaya Rp50.000 per hari, dalam sebulan Anda bisa menghemat hingga Rp1.500.000 hanya dengan memasak sendiri di rumah. Selain itu, memasak di rumah memberi Anda kontrol lebih besar terhadap bahan-bahan yang digunakan, yang biasanya lebih sehat dan lebih bergizi. Meal planning juga membantu Anda membeli bahan makanan dalam jumlah yang lebih efisien, menghindari pemborosan bahan makanan yang terbuang sia-sia. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh. 3. Masak dalam jumlah besar untuk menghemat waktu dan uang. Salah satu kebiasaan orang kaya dalam mengelola keuangan adalah memasak dalam jumlah besar, atau meal prepping. Dengan menyiapkan makanan dalam jumlah besar pada awal pekan, Anda bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan menghemat pengeluaran. Ini sangat membantu terutama setelah hari kerja yang panjang, saat Anda mungkin tidak punya energi untuk memasak. Daripada membeli makanan siap saji atau makan di luar, Anda bisa mengambil makanan yang sudah disiapkan dan memanaskannya. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan diskon atau penawaran spesial di supermarket untuk membeli bahan makanan dalam jumlah besar. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi kebiasaan makan tidak sehat yang bisa timbul dari ketidaksiapan makanan. Ini adalah langkah yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan waktu, uang, dan kesehatan. 4. Manfaatkan persediaan pantry yang ada untuk kurangi pembelian. Sebelum pergi berbelanja, orang kaya sering mengecek persediaan bahan makanan yang ada di rumah. Ini adalah kebiasaan yang sangat efektif untuk menghindari pembelian barang yang tidak perlu. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah memiliki bahan makanan yang cukup di rumah, hanya saja tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada, Anda bisa menghemat banyak uang setiap bulannya. Bahkan, mengurangi satu kali kunjungan ke pasar setiap bulan sudah bisa menghasilkan penghematan yang signifikan. Memanfaatkan persediaan yang ada juga dapat mengasah kreativitas Anda dalam memasak. Anda bisa mencoba resep baru dengan bahan-bahan yang tersedia, dan mungkin menemukan menu favorit baru yang lebih hemat. Ini juga mencegah pemborosan makanan, karena Anda bisa memanfaatkan semua bahan yang sudah ada sebelum membeli yang baru. 5. Gunakan kupon dan manfaatkan diskon belanja. Berbelanja bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar,
terutama ketika Anda tidak memanfaatkan diskon atau kupon yang tersedia. Di Indonesia, banyak supermarket, e-commerce, dan aplikasi belanja yang menawarkan kupon atau cashback yang bisa Anda manfaatkan. Menggunakan kupon bisa membantu Anda menghemat sejumlah uang setiap kali belanja, dan jika dilakukan secara konsisten, penghematan tersebut bisa sangat signifikan. Selain itu, seringkali ada promosi khusus atau diskon musiman yang bisa Anda manfaatkan untuk membeli barang yang Anda butuhkan dengan harga lebih murah. Penggunaan kupon dan diskon juga membantu Anda membeli barang dengan harga lebih terjangkau, tanpa mengorbankan kualitas. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dengan sedikit usaha, mereka bisa mendapatkan barang dengan harga jauh lebih murah hanya dengan memanfaatkan penawaran yang ada. 6. Jual barang yang tidak terpakai untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap orang pasti memiliki barang yang tidak terpakai di rumah, seperti pakaian lama, perabotan, atau bahkan elektronik yang sudah tidak digunakan. Orang kaya sering memanfaatkan barang-barang ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan menjual barang yang sudah tidak terpakai melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, atau OLX, Anda bisa mengubah kluter yang ada di rumah menjadi uang tunai yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, menjual barang bekas juga membantu Anda mengurangi kepemilikan barang yang tidak penting, sehingga rumah menjadi lebih rapi dan terorganisir. Selain memberikan penghasilan tambahan, menjual barang bekas juga bisa menjadi cara untuk berkontribusi pada pengurangan sampah, karena barang yang Anda jual bisa digunakan kembali oleh orang lain. Ini adalah langkah yang ramah lingkungan sekaligus menguntungkan secara finansial. 7. Beli barang bekas yang masih layak pakai. Membeli barang bekas adalah kebiasaan cerdas yang diterapkan oleh banyak orang kaya. Barang bekas seringkali memiliki harga jauh lebih murah daripada barang baru, namun tetap dalam kondisi yang sangat baik. Di Indonesia, pasar barang bekas sudah berkembang pesat. Dengan banyaknya toko barang bekas, pasar loak, atau marketplace online yang menawarkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Misalnya, Anda bisa membeli pakaian branded, elektronik, atau furnitur bekas yang masih layak pakai dan menghemat banyak uang. Dengan membeli barang bekas, Anda juga berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan. Anda membantu memperpanjang masa pakai barang dan mengurangi permintaan barang baru yang bisa berdampak pada sumber daya alam. Ini adalah cara cerdas untuk berhemat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. 8. Kembalikan barang yang tidak diperlukan untuk mengembalikan dana Anda. Pernahkah Anda membeli sesuatu yang setelah beberapa waktu ternyata tidak Anda butuhkan, atau tidak sesuai dengan harapan? Orang kaya sering memanfaatkan kebijakan pengembalian barang untuk mendapatkan uang kembali. Di Indonesia, banyak toko, baik itu di mall ataupun e-commerce, yang memiliki kebijakan pengembalian barang dalam jangka waktu tertentu. Bahkan beberapa supermarket menerima pengembalian barang seperti bahan makanan yang rusak atau kadaluarsa. Dengan memanfaatkan kebijakan ini, Anda bisa mengurangi pemborosan dan memastikan uang Anda tidak terbuang sia-sia. Selain itu, kebiasaan ini juga mendorong Anda untuk lebih bijak dalam melakukan pembelian. Jika Anda tahu bahwa Anda bisa mengembalikan barang yang tidak sesuai atau tidak diperlukan, Anda akan lebih cermat dalam memutuskan apakah benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ini membantu menghindari keputusan pembelian impulsif yang sering menguras dompet. 9. Manfaatkan pakaian yang sudah ada untuk mengurangi pengeluaran. Salah satu kebiasaan orang kaya adalah memanfaatkan apa yang sudah mereka miliki, termasuk pakaian. Banyak dari kita memiliki lemari yang penuh dengan pakaian yang jarang dipakai, bahkan terkadang ada yang masih dalam kondisi baru. Alih-alih membeli pakaian baru setiap kali ada kebutuhan atau ingin mengikuti tren, cobalah untuk memaksimalkan pakaian yang sudah ada di lemari. Anda bisa memadupadankan pakaian lama untuk menciptakan tampilan baru, atau bahkan mengubahnya dengan sedikit kreativitas agar terlihat lebih segar. Dengan memanfaatkan pakaian yang sudah dimiliki, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri fashion yang sangat konsumtif. Ini adalah cara yang cerdas dan berkelanjutan untuk menjaga gaya hidup tetap modis, tanpa harus terus-menerus membeli barang baru. Anda akan terkejut betapa banyak pilihan yang bisa Anda ciptakan hanya dengan menggali koleksi pakaian yang sudah ada. 10. Pilih kendaraan yang sesuai dengan anggaran Anda.
Membeli kendaraan adalah pengeluaran besar yang harus dipertimbangkan dengan matang. Banyak orang cenderung terburu-buru membeli mobil atau motor mewah karena status sosial, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi keuangan mereka. Orang kaya justru lebih bijak dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Mereka lebih fokus pada efisiensi dan biaya operasional, seperti konsumsi bahan bakar, pajak kendaraan, dan perawatan rutin. Dengan memilih kendaraan yang tidak hanya mewah, tetapi juga terjangkau dan efisien, Anda bisa menghindari beban keuangan yang tidak perlu. Selain itu, kendaraan bekas yang masih dalam kondisi baik seringkali bisa menjadi pilihan yang lebih hemat. Dengan membeli kendaraan bekas, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Hal ini memberi Anda kebebasan finansial yang lebih besar, karena Anda tidak terjebak dalam cicilan kendaraan yang membebani keuangan bulanan. 11. Gunakan jalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi biaya transportasi. Transportasi adalah salah satu pengeluaran terbesar dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Orang kaya seringkali memanfaatkan alternatif transportasi yang lebih murah dan sehat, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Selain menghemat biaya bahan bakar dan parkir, jalan kaki atau bersepeda juga memberikan manfaat kesehatan yang besar. Di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta atau Bandung, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak pendek bisa mengurangi biaya transportasi secara signifikan dan juga menghindarkan Anda dari kemacetan yang memakan waktu dan energi. Bersepeda dan berjalan kaki juga merupakan kebiasaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara perlahan dapat membantu mengurangi jejak karbon Anda. Jadi, selain menghemat uang, Anda juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan gaya hidup yang lebih sehat. 12. Pilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Asuransi adalah pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Namun orang kaya tahu bagaimana cara memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Daripada membeli polis asuransi yang mahal dengan cakupan yang tidak diperlukan, mereka cenderung lebih memilih asuransi yang terjangkau namun tetap memberikan perlindungan yang memadai. Di Indonesia, banyak pilihan asuransi dengan berbagai manfaat, seperti asuransi kesehatan, jiwa, hingga asuransi kendaraan. Dengan memanfaatkan layanan asuransi yang tepat, Anda bisa menghemat pengeluaran tanpa mengurangi perlindungan yang Anda butuhkan. Memilih asuransi yang tepat juga berarti Anda menghindari membayar premi untuk layanan yang tidak sesuai dengan situasi Anda. Misalnya, jika Anda tidak membutuhkan asuransi kendaraan yang mahal karena jarang mengemudi, Anda bisa memilih asuransi kendaraan dengan cakupan yang lebih sederhana. Ini adalah cara yang cerdas untuk mengelola pengeluaran dan tetap terlindungi dengan biaya yang lebih efisien. 13. Ganti lampu dengan LED untuk menghemat tagihan listrik. Meskipun tampaknya sepele, mengganti lampu biasa dengan lampu LED bisa menjadi cara yang efektif untuk menghemat biaya listrik. Lampu LED menggunakan energi jauh lebih efisien dibandingkan dengan lampu pijar atau neon, sehingga Anda akan melihat penurunan signifikan pada tagihan listrik bulanan. Selain itu, lampu LED memiliki umur yang lebih panjang, yang berarti Anda tidak perlu mengganti lampu sesering lampu konvensional. Ini akan mengurangi pengeluaran untuk membeli lampu baru, sekaligus membantu menjaga anggaran rumah tangga tetap stabil. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar dengan biaya listrik yang semakin tinggi, perubahan kecil seperti mengganti lampu bisa menghasilkan penghematan yang besar dalam jangka panjang. Selain itu, beralih ke lampu LED juga mendukung gaya hidup lebih ramah lingkungan karena penggunaan energi yang lebih sedikit. Ini adalah langkah yang sederhana namun efektif untuk mengurangi pengeluaran bulanan Anda. 14. Otomatiskan tabungan dan investasi untuk mengelola keuangan dengan baik. Salah satu cara terbaik untuk mengelola keuangan adalah dengan mengotomatiskan tabungan dan investasi Anda. Setelah Anda menetapkan tujuan keuangan dan anggaran, langkah selanjutnya adalah membuat sistem otomatis untuk menyisihkan uang setiap bulan. Banyak bank dan platform investasi di Indonesia yang menawarkan fitur otomatisasi, di mana sejumlah dana akan dipotong secara otomatis dari rekening Anda untuk ditabung atau diinvestasikan. Ini membantu Anda tetap konsisten dalam menabung dan berinvestasi, tanpa tergoda untuk membelanjakan uang yang seharusnya disisihkan.
Itulah 14 tips keuangan frugal yang diterapkan oleh orang kaya, yang bisa Anda terapkan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dengan disiplin dalam mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini, Anda dapat memperbaiki kondisi keuangan, menghemat pengeluaran, dan meraih tujuan keuangan lebih cepat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan tips lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.